Malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab kita, itu kitab Irsyadul Ibad. Di pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang macam-macam perbuatan riddah, ya, perbuatan yang membuat pelakunya keluar dari Islam. Kemarin sudah kita bahas ya, contoh-contohnya mulai dari ucapan, perbuatan-perbuatan. Di antaranya sedikit mengulang, termasuk perbuatan kufur ya, atau riddah, yaitu orang yang mengolok-olok salah satu nama Allah ya, mempermainkan salah satu nama-nama Allah atau nama-nama nabinya, atau mengolok-olok perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangannya, atau mengolok-olok janji Allah dan ancamannya. Kemudian juga menganggap kecil asma Allah atau sifatnya, seperti ucapan Allahu mulaikun yang harusnya Malik. Malik itu artinya raja, ketika dirubah menjadi mulaikun maka menjadi raja yang kecil. Bisa dengan alasan untuk lucu-lucuan ya, untuk main-main. Ini ternyata berakibat fatal ketika kita bermain-main, bercanda-canda dengan nama-nama Allah. Atau termasuk perbuatan kufur juga merubah sesuatu dari Al-Quran, baik itu menambah satu kalimat di dalamnya, kemudian meyakini bahwa itu adalah termasuk dari Al-Quran. Itu juga termasuk perbuatan kufur. Atau juga membaca basmalah ketika bermaksiat, ketika minum khamr atau berzina, ya, mau melakukan zina membaca basmalah, istighfafan bismillahi ta'ala, dalam rangka meremehkan nama Allah. Ini juga termasuk perbuatan kufur. Au qala, atau perkataan lau amaronillahu wa rasuluhu bikadza lam af'alhu. Seandainya Allah memerintahkan aku untuk melakukan sesuatu, maka saya tidak akan melakukannya. Itu dalam bentuk ucapan. Atau dia berkata, innahu law a'tonil jannata ma dakhaltuha. Sesungguhnya seandainya Allah memberikanku surga, maka aku tidak akan memasukinya. Istighfafan ya, dalam rangka meremehkan, bermain-main ya. Walaupun hanya bercandaan. Nah, itu contoh-contoh perkataan yang menyebabkan seseorang kufur atau riddah, keluar dari Islam. Kemudian juga perkataan al-mu'adzinu yakdzibu, bahwa orang yang azan atau mu'adzin itu berbohong, atau mengatakan sautuhu kal jaros, suaranya itu seperti lonceng, menghina orang yang sedang azan. Dia ingin menyerupakan ya mu'adzin itu dengan loncengnya orang kafir, loncengnya orang-orang Nasrani. Kemudian lagi perkataan yang bernada meremehkan, syabi'tu minal Qur'an awis sholati awis dzikri, saya sudah kenyang dengan baca Al-Quran, dengan sholat, dengan zikir. Atau la akhaful qiyamah, saya tidak takut dengan hari kiamat. Bertasabuh atau menyerupai para ulama atau pemberi nasihat atau orang-orang yang alim, berpenampilan ulama, kemudian tampil di depan jamaah, hatta yadhaku aw yal'abu, atau sehingga menyebabkan jamaah itu tertawa, atau memberikan fatwa ya, padahal dia bukan seorang ulama. Au tamanna kufran thumma islaman hatta yu'ta darahima mathalan. Berangan-angan, jadi punya angan-angan walaupun tidak dilaksanakan, tapi dia punya angan-angan untuk menjadi orang kafir. Thumma islaman, kemudian dia akan kembali menjadi Islam. Hatta yu'ta darahima ya. Hal itu dilakukan karena ada orang yang mengiming-imingi untuk memberikan materi misalnya. Atau alla yuharrimallahu ma lam yakun halalan fi zamanin qad. Berangan-angan atau membayangkan seandainya Allah itu tidak mengharamkan atau menghalalkan sesuatu yang sudah jelas haramnya. Dia menginginkan seandainya zina itu halal, misalnya seperti itu ya. Padahal zina itu ya jelas haramnya. Kemudian wadzulmi, dan perbuatan zalim, wal qatli, dan pembunuhan,
Itu semua perkara-perkara yang sudah diharamkan secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang berangan-angan, bagaimana ya ketika Allah tidak mengharamkan itu semua. Kayaknya enak banget nih. Zina itu halal misalnya kan. Mendolimi orang halal, membunuh orang halal. Nah, seperti itu. Ya, baru berkeinginan seperti itu saja sudah termasuk kekufuran, ya. Waman labisa ziya kafirin mailan lidinihi. Termasuk perbuatan riddah adalah orang yang memakai seragamnya orang kafir. Mailan lidinihi dalam rangka mendukung agamanya. Memakai seragam orang kafir. Simbol-simbol mereka dipakai. Ini kan sering ya. Kalau menjelang 25 Desember, ya kan? Itu di mal-mal orang pakai Santa Claus itu ya. Segala macam. Padahal dia muslim. Nah, itu yang perlu hati-hati, ya. Walaupun hanya sekedar, Pak, saya kan cuma pakai aja sih, nggak ada niat dukung ini. Ya walaupun hanya memakai. Di sini juga bahasanya memakai seragamnya orang kafir. Padahal itu bukan pakaian muslim. Menjadi pakaian yang simbol bagi orang-orang non-muslim. Itu juga termasuk perbuatan riddah. Atau sabas syaikhaini, ya, atau mencela dua syekh di sini dijelaskan, yaitu sahabat cucu Rasulullah Hasan dan Husain. Kemudian orang yang ditanya, ada orang yang ditanya, mal iman, apakah itu iman? La adri, saya tidak tahu, tapi niatnya istighfafan untuk meremehkan. Ya, bukan karena benar-benar nggak tahu, tapi meremehkan namanya keimanan itu. Atau ditanya, apakah engkau muslim? Ya, alasta musliman? Dia sengaja menjawab, bukan. Saya bukan muslim. Nah, gitu lah. Padahal dia seorang muslim. Tapi ketika ditanya kok ngakunya bukan muslim. Itu juga termasuk riddah. Kemudian ketika ditanya, lima la ta'muru bil ma'ruf wa lima la tanha 'anil munkar. Kenapa engkau tidak beramal ma'ruf nahi munkar? Kenapa engkau tidak memerintahkan kebaikan dan juga tidak mencegah kemungkaran? Maka dia menjawab, mali bihadzal fudul. Bagiku ya tidak ada keutamaan, ya, tidak ada manfaatnya saya melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika diperintahkan, ya, ini hal-hal yang sepele ya. Qallim adfaraka fahuwa sunnah. Potonglah kuku-kukumu karena udah panjang kan. Karena itu adalah sunnah. Kemudian dia menjawab dengan meremehkan, la af'alu wa in kana sunnatan. Saya tidak akan melakukan walaupun itu sunnah. Kemudian lagi, wa man qala li muhawqil. Orang yang berkata kepada orang yang mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Itu namanya kelafat hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Ya, kemudian dia berkata, al hauqalatu la tughni min ju'. Ucapan itu enggak mengenyangkan perut. Ada orang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, buat apa ucapan itu? Enggak bikin kenyang itu ucapan itu. Atau liman sammat kabiron bi yarhamukallah. Atau berkata kepada orang yang menjawab orang yang bersin, ya. Karena ada orang bersin kan sunnahnya alhamdulillah dulu ya, yang bersin ya, yang mendengar yarhamukallah, ya kan? Yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda. Nah, kemudian kita melarang orang yang menjawab tadi la taqul hakadha. Enggak perlu dijawab kayak gitu. Qasidan annahu ghaniyun 'anir rahmah. Jadi sengaja dia itu sudah banyak rahmat, sudah disayangi oleh Allah, jadi enggak perlu didoakan. Atau berkata kepada orang yang melakukan keburukan secara syariat, ya, melakukan kejahatan, kaqatlis sarik, seperti membunuh orang yang mencuri, wador bil muslim
dzulman, dan memukul seorang muslim secara zalim. Berkata kepada orang yang membunuh pencuri, ahsanta, bagus kamu, bunuh aja itu. Nah, hanya mengucapkan itu, ahsanta itu kan ucapan untuk memuji, bagus, good bahasa Inggrisnya seperti itulah. Ternyata itu juga termasuk riddah, kekufuran. Atau berkata kepada istrinya, anti ahabbu ilayya minallahi wa rasulihi, engkau lebih aku cintai daripada Allah dan Rasulnya. Cintanya kepada istri itu lebih besar daripada Allah dan Rasul. Atau berkata kepada seorang muslim, ya kafir, wahai orang kafir. Nah, memanggil seorang muslim dengan sebutan kafir. Kemudian orang yang berkata, ini juga termasuk perbuatan kufur, innahu yuha ilaihi, sesungguhnya dia telah diberikan wahyu, diturunkan wahyu kepadanya. Ya, ada orang mengaku mendapatkan wahyu, wa illam yadda'i nubuwatan, walaupun dia tidak mengaku sebagai nabi. Atau berkata, ya, orang yang berkata, innahu yadkhulul jannata wa yakulu min thimariha wa yu'anikul hura qabla mautihi. Ya. Ada orang yang mengaku, saya akan masuk surga, ya, saya sudah dijanjikan masuk surga, nanti di surga ya, saya akan makan buah-buahnya yang lezat, ya. Kemudian saya bersenang-senang dengan bidadari, ya. Dia sudah meyakini itu, ya. Padahal tidak ada yang bisa memastikan bahwa kita nanti akan masuk surga. Tidak ada yang bisa memastikan, ya. Kita hanya bisa berdoa dan berharap, ya, keputusannya nanti adalah terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi harapan kita, ya, kita memang semua pengen masuk surga, tetapi jangan sampai memastikan diri, ya, ini yang tidak diperbolehkan. Au innan nubuwata muktasabah, atau perkataan sesungguhnya kenabian itu bisa diusahakan. Artinya mau jadi nabi itu bisa, siapa aja bisa. Nah, orang berkata seperti itu. Jadi derajat nabi itu bisa kita usahakan. Kalau kita mau banyak ibadah, mendekatkan diri pada Allah, maka kita akan bisa menjadi nabi. Padahal nabi itu ya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan diusahakan oleh manusia itu sendiri. Para nabi rasul itu mereka tidak mengusahakan, tidak berharap dirinya jadi nabi, tetapi memang Allah yang menunjuk mereka untuk menjadi nabi dan rasul. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi kita hari ini, ya, tentang masih berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan kita keluar dari Islam, baik itu perbuatan maupun perkataan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.